Good morning and welcome back to Football Morning Show. Selamat tahun baru 2026, my friend. Dan gue berharap kalian semua di tahun ini mengawali dengan semangat yang positif. Dan di tahun ini kita bisa diberikan keberuntungan, rezeki, dan juga pencapaian-pencapaian yang jauh lebih baik dibanding tahun 2025. Dan doa gue juga sama seperti kalian, agar tahun ini jauh lebih baik tentunya buat FMS secara program dan juga channel ini secara keseluruhannya. Gue harap ujian-ujian yang udah gue lewatin di 2025 bisa membuat gue semakin kuat untuk bisa melewati proses grinding ini dan bisa menjadi sebuah channel yang bermanfaat buat kalian semua dan dimulai di tahun 2026 dengan spirit yang baru. Oke, gue ingin menyapa dulu kawan-kawan kita yang sudah berada di kolom komentar ya. Dan kemarin karena kita tidak siaran, maaf karena pindah basecamp my friend ya. Karena Airbnb-nya habis ya, nggak diperpanjang sama Dani. Jadi gue harus cari Airbnb lain dan harus setup lagi nih ya yang baru. Dan yang pertama adalah sopir tangki truk Pertamina ya. Ini penting sekali karena beliaulah yang membawa BBM ini terdistribusi ke seluruh pelosok daerah Indonesia ya. Salam respect abangku ya. Dan juga ada petani cabai dan pisang di Magelang ya. Ini penting sekali untuk bahan ingredients dari dendeng batokoknya kita teman-teman. Nah itu dia. Dan juga ada karyawan pabrik soun. Nah jadi kalau makan soto nggak ada soun itu nggak bisa kalau nggak ada soun yang diproduksi oleh pabrik dari kawan kita ini ya. Dan terakhir pastinya ini adalah salah satu makanan favorit almarhum bokap gua. Itu adalah penjual belut. Nah kalau di Payakumbuh my friend, belut baladonya nice dream. Nah itu dia. Buat kamu yang berprofesi sebagai penjual belut, tetap kamu tidak boleh bau badan ya. Karena hakikat dalam jual menjual itu kita harus representatif ya. Dan gua ingin mengingatkan para penjual belut untuk terus pakai Rexona Men Ice Cool karena memiliki teknologi amino aktif. Apa itu amino aktif? Yang memberikan proteksi 3 kali lebih tinggi dan lebih hebat untuk melawan keringat, bau badan dan tentunya noda di baju kalian ya. Dan ini sangat-sangat cocok untuk kalian yang memiliki aktivitas, sering berada di luar ruangan, sering berolahraga dan juga beraktivitas fisik agar tetap nice dream ya, wangi seharian. Itu dia my friend. Dan sekarang kita akan bahas ya hasil dari pertandingan yang terjadi di akhir penghujung tahun 2025 kemarin, di mana kita awali dari Manchester United ya yang harus puas dengan 1 poin saja padahal lawannya cuman Wolverhampton Wanderers. Aduh my friend, Amorim ya, masa lawan Wolves di kandang cuman 1 poin? Gimana nih Amorim ya? Ini adalah pertandingan-pertandingan yang harusnya bisa diambil 3 poin Amorim ya. Dan ada beberapa takeaways yang bisa kita ambil dari laga semalam. Yang pertama, kita semua melihat bagaimana seorang Benjamin Sesko ini itu low on confidence ya. Kita melawan tim yang berada di urutan bawah nih. Jadi ini sebenarnya opportunity untuk Benjamin Sesko tuh bisa gacor dan cetak gol. Itu yang pertama. Tapi dari 5 distribusi yang cukup matang ya, yang akhirnya sampai ke kakinya dan menjadi 1 lawan 1 ya, dan 2 bahkan peluang besar itu gagal dimanfaatkan oleh seorang Benjamin Sesko. 1 kena tiang, 1 akhirnya ditepis ya. Jadi kelihatan sekali kawan kita ini tuh sedang tidak berada dalam level kepercayaan diri yang nice dream. Karena kalau misalnya ya seorang striker itu confident, jadi dia tuh sangat decisive ya, sangat mematikan dalam situasi 1 lawan 1. Dan ini kelihatan sekali bagaimana secara body language dia cukup frustrasi dan ini harus segera di regain agar bisa mendapatkan goodwill factor yang membuat keran golnya ini pelan-pelan akhirnya bisa terbuka. Nah, on the other hand my friend, ini Joshua Zirkzee ya, yang sebenarnya secara status di MU ini pengen pindah, justru mengejutkan dipasang sebagai starting 11 dan akhirnya mencetak gol ya. Walaupun dia mencetak gol, ini beda banget nih, dia dalam 1 peluang pertamanya langsung bisa mencetak gol, tapi sisa keseluruhan laga pulang pelan-pelan dia mulai pudar nih si Joshua Zirkzee. Dan Amorim ini secara khusus itu mengkritik kemampuan Zirkzee dalam memenangkan duel ya. Jadi itu alasannya akhirnya dia diganti memasuki babak kedua ya. Dan
aspek dari permainannya Zikri yang sangat di-highlight oleh Amorim bukanlah aspek bagaimana dia mendistribusikan bola, positioning of the ball, tapi bagaimana setiap ada duel dia cenderung kalah ya. Itu yang membuat akhirnya keputusannya memainkan Fletcher di babak kedua dan kembali ke formasi 4-2-3-1. Dan ada juga highlight yang pengen gua sampaikan itu adalah terus konsistennya penampilan seorang Aiden Heaven. Gol pertama yang tercipta bagi United lewat Joshua Zikri itu berhasil dari intercept dari seorang Aiden Heaven dan dia merengsek ke depan untuk akhirnya memberikan assist kepada Joshua Zikri. Dan walaupun secara defensif gol dari Wolverhampton Wanderers juga ada kontribusi dari kesalahan Hayden dalam mengantisipasi, namun kita lihat bigger picture-nya dari 90 menit permainan ketika kalian melihat atau menilai seorang pemain muda, terutama dia adalah seorang center back yang masih sangat berusia muda, kita lihat bagaimana dia bisa bermain secara keseluruhan. Ya, wajar pemain muda membuat 1-2 kesalahan, tapi overall permainannya cukup meyakinkan. Kita lihat dulu statistiknya, my friend ya. 54% United ini menguasai penguasaan bola, ya. Ada 15 tembakan yang dilepaskan oleh United berbanding 11 oleh Wolves, dengan expected goals-nya bahkan kalah dari Wolves, ya. Jadi ini adalah laga yang tipikal laga yang sulit sekali dimenangkan oleh Manchester United pada musim ini. Jadi United ketika menghadapi tim-tim yang menerapkan strategi bertahan atau low block itu selalu cenderung mengalami kesulitan ya. Dan meskipun akhirnya Amorim kembali ke formasi 3-4-3, tiba-tiba di babak kedua di switch lagi dengan menambahkan satu gelandang dalam diri Fletcher untuk 4-2-3-1. Namun tidak bisa membuka rapatnya pertahanan yang diterapkan oleh Wolverhampton Wanderers. Ini terasa sekali duet antara Casemiro dan Ugarte di tengah itu tidak bisa memberikan alternatif through pass ataupun distribusi bola yang seperti kita lihat dimiliki oleh seorang Bruno Fernandes ya. Jadi ketergantungannya untuk bisa breakthrough pertahanan macam kayak gini itu bergantung pada 1-2 pemain. Bahkan umpan-umpan silang pun banyak yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan karena memang Sesko walaupun sudah bisa menyambut, tapi sundulannya itu masih ke arah kiper atau bisa diantisipasi oleh pertahanan. Jadi yang satu-satunya hal positif dari penampilan MU semalam itu adalah Chelsea juga gagal menang. Jadi dalam perburuan untuk keempat besar, satu-satunya ini positifnya cuma itu doang. Untung kandidat rivalnya juga gagal menang. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya 1 Januari nanti Liverpool juga menang, ini akan menjadi sebuah pukulan lagi untuk MU dalam perburuannya untuk bisa mencapai posisi zona Liga Champions. Dan Ruben Amorim menyampaikan ketika ditanya oleh wartawan, kenapa nih akhirnya kemarin mau ganti 4-2-3-1 dan di babak kedua akhirnya bisa mengakomodir 4-2-3-1. Sementara sebelumnya ketika dia lagi benar-benar di pressure oleh media, kalah terus dan stubborn alias keras kepala tidak mau mengganti formasi. Bahkan dia bilang pause aja. Kalau nyuruh gue ganti formasi, gue gak akan ganti formasi dia bilang. Dan sekarang setelah ganti formasi ditanya, kok akhirnya lo mau gitu, dijawab oleh Ruben Amorim alasannya ya. Dan alasannya cukup unik. Dia bilang ketika wartawan bicara tentang perubahan sistem sepanjang waktu ya, di setiap press conference dia, saya tidak bisa melakukannya dalam artian merubah formasi. Karena pemain MU nanti akan berpikir saya merubah sistem karena tekanan media. Oh itu ternyata dia kelas kepalanya, dia mikirnya sampai ke sono my friend. Jadi secara eksplisit juga dia menjelaskan selain dari untuk menjaga mungkin marwah dari dia, akhirnya tuh sekarang mau dirubah formasi juga karena ada beberapa pemain yang akhirnya tidak bisa main. Ya, ada 3 pemain kunci yang sedang pergi ke AFCON, ada Bruno Fernandes yang juga harus absen, ya. Dan itu yang membuat akhirnya ya udah deh, dia bisa berpikir untuk mengadaptasi perubahan agar menyesuaikan lawan bermain dan akhirnya formasi itu menjadi 4-2-3-1. Dan secara overall terutama menghadapi kita bisa bilang tim-tim middle class ya di Premier League, United ini punya tren selalu kesulitan. Dan kalau kita tarik garis lurus lagi seperti grafis di atas, sepanjang 2025 Manchester United sudah memainkan 37 pertandingan dan lebih banyak kalahnya teman-teman daripada menangnya ya. Jadi rekornya 13 kali menang, 11 kali imbang dan
14 kali kalah. Jadi satu kalender tahun 2025 bukanlah perjalanan yang baik untuk Manchester United, dan ini membuat United sekarang berada dalam level middle class jika tren ini tidak segera diputus ya, mata rantai ini. Dan itu juga menjadi pertanyaan tentunya selain wartawan juga para fans Manchester United, kapan MU ini bisa bangkit kembali ke era dominasi saat berada bersama Sir Alex Ferguson dulu. Dan itu yang coba dijawab oleh Ruben Amorim. Dia bilang ketika menghadapi tim-tim yang middle class ini, mereka itu kesulitan gitu. Ini yang menjadi PR yang harus dia segera selesaikan. Dia bilang, kami tahu akan berbeda pertandingan melawan Wolves dibanding ketika melawan Newcastle United. Melawan Newcastle United, kami mendapat ruang dan tidak perlu bermain. Dia bilang gitu. Kami tidak perlu terlalu sering membangun permainan. Dan hari ini kami kesulitan di aspek tersebut dan itu terlihat sangat jelas ya. Jadi ini mungkin harus menjadi pertimbangan dari manajemen Manchester United dalam upaya mengoverhaul lini tengah di musim panas nanti maupun di Januari transfer Januari. Siapa sosok yang kira-kira bisa mengimprove semua kekurangan-kekurangan atau flaw yang dimiliki oleh United saat ini ya. Oke, berikutnya Arsenal itu mampu meraih poin penuh terlepas dari upaya mind games atau tekanan-tekanan yang coba diberikan oleh Unai Emery menjelang laga potentially tricky match yang dijalani oleh Arsenal kontra Aston Villa. Ya, akhirnya Arsenal membuat statement win. Ya, ini sebuah kemenangan yang statement banget nih. Ya, ketika tim-tim lain kesulitan ketemu Aston Villa yang sedang berada dalam form top, ya, 11 kemenangan beruntun diraih oleh skuad Unai Emery dan semua orang memprediksi wah akan tersandung nih kawan kita, gitu kan. Namun skuad dari Mikel Arteta malah justru mendemolish Aston Villa dengan skor 4-1 ya. Menjelang laga Unai Emery ini memang kan mantan pelatih dari Arsenal yang terlihat sekali ini masih memiliki dendam-dendam gitu ya dalam pemecatannya. Jadi dilemparkanlah permainan-permainan mind games di sesi press conference di mana dia menggarisbawahi jika Arsenal adalah favorit kuat dari gelar juara nomor 1 di musim ini. Jadi itu bentuk pujian pressure yang diberikan kepada skuad Arteta biar mereka ini crumbles atau akhirnya berantakan saat ketemu dengan Aston Villa. Dan dia juga meng-highlight bagaimana Arsenal ini memiliki belanja yang bagus di musim panas dan punya 2 pemain berkualitas untuk satu posisi dan memiliki kedalaman yang paling komplit di antara seluruh tim yang ada di Liga Inggris. Itu yang disampaikan oleh Unai Emery, bentuk pressure sebelum pertandingan, dan itu ternyata berbalik ya dan blunder teman-teman. Langsung dia hajar 4-1 dan Arteta tidak terbuai dengan puja-puja itu my friend ya. Dia mampu walaupun ya secara babak pertama kita lihat bagaimana kematangan seorang Unai Emery dalam mencoba mengantisipasi gaya bermain Arsenal. Cukup mendominasi tapi di babak kedua runtuh juga akhirnya gara-gara gol dari Gabriel Magalhaes yang merupakan gol ke-20 yang dicetak oleh Arsenal dari set piece. Gila ya, dan gilanya lagi ini hanya kalah secara rekor all time gol yang dicetakkan oleh satu tim lewat set piece ya selama semusim itu adalah cuman kalah dari Wimbledon ya. Yang Wimbledon yang mencetak 23 gol dari set piece semusim ya. Itu berarti menunjukkan bagaimana Arsenal sangat-sangat matang dalam aspek ini. Dan yang menurut gua agak disayangkan, Unai Emery ini menjadi seorang bad loser ya. Jadi setelah kalah dia menolak menjabat tangan Mikel Arteta, alasannya macam-macam, dan terakhir ketika didesak oleh wartawan alasannya adalah karena dingin. Lagi dingin, Inggris tuh lagi dingin. Oke, gue terima. Ya, kedinginan dia mungkin pengen langsung masuk ya. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan di mana possessions-nya justru sebenarnya dikuasai oleh Aston Villa dengan 53%. Arsenal itu walaupun ya didominasi tapi memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi. Jadi hari ini tuh Arsenal sangat-sangat decisive untuk seluruh peluang yang mereka ciptakan ya. Expected goals-nya sebenarnya juga tidak berbeda jauh, 2,7 untuk Arsenal dan 2,6 buat Aston Villa. Shots-nya yang berbeda jauh, 18 Arsenal berbanding 9 untuk Aston Villa. Dan
Permainan Arsenal ini jauh lebih mengalir saat gol kedua terjadi, di mana kombinasi dari Odegaard dan juga Zubimendi membuat akhirnya runtuh seketika plan yang disiapkan oleh Aston Villa. Dan satu hal yang menurut gue cukup menyentuh itu adalah kembalinya performa seorang Gabriel Jesus ya, lewat sebuah placing yang luar biasa dan selebrasinya yang mereplikat selebrasi Ricardo Kakak. Anjay. Karena memang ini dia lakukan untuk bersyukur setelah cedera ACL panjang yang dia alami dan akhirnya dia bisa kembali bermain ya. Dan gue merasa ada satu hal yang pengen gue highlight. Yang pertama, apotek tutup untuk penampilan Odegaard ya. Sang kapten setelah cedera, post cedera yang cukup membuat turbulensi penampilannya, gue merasa di 2 pertandingan terakhir Odegaard benar-benar sudah kembali ke penampilan level tertinggi dari yang pernah dia perlihatkan sekitar 2 musim yang lalu ya. Dan di 3 match terakhir Odegaard ini bisa menginfluence pertandingan ketika tim-tim dari lawan Arsenal ini mencoba bertahan. Jadi ini kan yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Arsenal sendiri. Bagaimana ketika menghadapi lawan-lawan yang cenderung low block atau sangat terorganisir secara defensif, pemain-pemain dari playmaker atau pemain tengah ini bisa membuka ya. Ini yang musim ini cukup berbeda. Kadang ada Eze, kadang ada Odegaard, dan ini opsinya lebih banyak. Kita lihat dulu pergerakan berbahaya dari Odegaard yang sudah tercipta selama ini, menggarisbawahi jika sang kapten udah semakin dekat untuk kembali ke level of konsistensi yang dia perlihatkan 2 musim lalu ketika dia adalah the main man di Arsenal. Itu nomor 1, takeaway nomor 2. Kita bisa melihat bagaimana level of Gabriel Magalhaes ini itu berada di level yang berbeda pada musim ini, teman-teman ya. Arsenal tanpa Gabriel Magalhaes itu hampir kebobolan 1,5 gol per pertandingan ya, tanpa Gabriel Magalhaes. Sementara Arsenal dengan Gabriel itu mencetak 11 clean sheet dari 15 pertandingan. Dan kita lihat bagaimana dia mendemonstrasikan dengan membuka gol pertama, mengorganisasi permainan, dan gue arguably melihat musim ini ya, 2 musim terakhir dia jauh lebih bagus ketimbang William Saliba. Bahwasannya mereka adalah partnership yang saling mengkomplement, gue setuju. Mungkin ini mirip kayak duet Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Ada musim-musim di mana Vidic lebih outstanding ketimbang Ferdinand, ada musim di mana Ferdinand lebih outstanding ketimbang Vidic. Dan ini yang gue ngelihat. Kalau 2 musim yang lalu Saliba, gila, top notch ya. Musim kemarin dia sedikit menurun, Gabriel yang naik gitu. Dan ini saling melengkapi kalau gue lihat. Dan sebenarnya salah satu alasannya Thierry Henry bahkan berani taruhan sama Didier Drogba bahwasannya Arsenal akan menyamai at least rekor paling sedikit kebobolannya di Liga Inggris yang pernah ditorehkan oleh Chelsea, hanya 15 kebobolan semusim di eranya Jose Mourinho. Henry itu berani taruhan nama Drogba karena dia melihat penampilan Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba dan Jurrien Timber itu benar-benar outstanding gitu. Nah, sayangnya memang ada beberapa kasus cedera yang membuat backline ini agak sedikit on and off dari sisi bermain bersama ya. Dan ini menunjukkan jika Gabriel Magalhaes adalah new leader di lini belakangnya Arsenal, dan ini akan menjadi turnover atau turning point bagi bagaimana Arsenal bisa seal the title, karena ya memang ini yang membedakan dengan musim lalu gitu. Kalau musim ini di laga-laga krusial kayak gini menang konsisten gitu kan. Dan Arteta menyampaikan setelah pertandingan, dia bilang Anda bisa mencium luka yang terjadi kepada tim Aston Villa ya, memasuki gol kedua tuh ya, kayaknya udah terluka nih tim nih, dia bilang gitu kan. Namun Anda harus bisa memastikan kemenangan dan kami melakukannya. Itu yang berbeda ya pada musim ini. Kalau musim-musim dulu ketika mereka gagal meraih gelar juara, ya mungkin udah sempat menang, akhirnya imbang, gak bisa menuntaskan gitu. Nah ini yang berbeda, karena ini adalah menurut gue statement victory, kemenangan yang sangat-sangat bold, dan pressure-nya sekarang berbalik ke Manchester City yang baru akan bermain di tahun baru ini dan menutup gap akhir tahun dengan tetap 5 poin di atas Manchester City. Itu dia dari kemenangan Arsenal. Dan sekarang kita akan masuk ke Desember yang kelam bagi Chelsea ya. Kemarin ditahan imbang lagi oleh Bournemouth ya. Dari 8 laga yang sudah dimainkan oleh Chelsea,
sepanjang bulan Desember, termasuk Cup Competitions juga, ini kawan kita hanya menang 2 kali, imbang 3 kali, dan kalah 3 kali. Jadi ini rentetan yang kurang apik bagi Chelsea dalam menjalani bulan Desember ya. Setelah tampil impresif menahan imbang Arsenal 1-1, ini tren performanya cenderung turun ya. Dan ini yang membuat akhirnya Bournemouth itu bisa mencuri 1 poin meskipun sebenarnya mainnya di Stamford Bridge. Kita lihat dulu statistiknya. Menguasai penguasaan bola dengan 67%, ya Bournemouth hanya 33%. Tapi lini pertahanan Chelsea lagi-lagi mengecewakan mereka ya. Walaupun expected goals-nya ini Bournemouth lebih tinggi gitu kan. Tapi conversion-nya ini dirasa Bournemouth jauh lebih bagus gitu. Karena dari 17 tembakan itu 6 yang on target bagi Bournemouth. Sementara Chelsea cuma 3. Jadi ini ada sesuatu di finishing yang juga di defensive phase yang harus diimprove segera oleh Enzo Maresca. Dan ini secara khusus Maresca dikritik oleh fans Chelsea karena menarik keluar Cole Palmer. Dan dibela oleh Enzo Maresca alasannya karena memang Palmer ini baru fit dari cedera yang cukup panjang. Dia ingin memanage kondisi dari sang pemain bintang agar ini tetap tersedia nih sampai akhir musim. Karena ini adalah salah satu pemain kunci yang Chelsea sangat rely gitu. Dan ini akan membuat akhirnya hasil imbang ini menjadi tricky karena jadwal Chelsea bukannya makin mudah tapi makin berat di Januari. Diawali dengan pertemuan menghadapi Manchester City nanti di pembukaan paruh kedua musim. Dan berita tidak enaknya kemarin Moise Caicedo harus akumulasi kartu. Kena kartu kuning lagi, jadi dia udah kolek 5 kartu kuning dan harus absen kontra Manchester City. Dan membuat pastinya kans untuk Chelsea bisa meraih poin semakin berat. Dan kalau ada satu hal yang pengen gue highlight positif dari hasil imbang kemarin, itu adalah tepat setahun lebih akhirnya sang kapten Reece James injury free. Wah, ini gue baru realize nih, bener juga ya. Ini Reece James kan keluar masuk meja pengobatan mulu nih 2 musim terakhir, cedera mulu. Dan untuk pertama kalinya setelah setahun, Reece James ini fit teman-teman ya. Kita lihat dulu grafisnya di mana berbagai macam cedera menimpa dari jebolan Akademi Chelsea ini. Antara lain tuh ada cedera hamstring, ada cedera lutut ya, kemudian ada cedera hamstring lagi gitu. Jadi ini jarang sekali dia 2 musim terakhir itu fit, dan ini untuk pertama kalinya akhirnya dia bisa fit. Dan Reece James ini membuat penampilan ke-50 ya. Ketika pertandingan sebelumnya menghadapi Aston Villa sepanjang tahun 2025. Ini salah satu jumlah penampilan yang cukup banyak yang dijalani oleh Reece James dalam satu kalender kompetisi gitu. Dan ini tim medical Chelsea yang dipimpin Bryce Kavanagh ini memanage kondisi James ini dengan seksama. Itu alasannya dia lebih bugar ya. Dan ada juga kontribusi dari Chelsea Rehab Physio Staff, itu Ben McDonald yang bekerja dengan dekat bersama Reece James untuk memanage kebugarannya dia ya. Strategi yang diterapkan adalah memanage load menit bermainnya. Jadi secara gradually dibuat agar dia bermain dengan frekuensi dan menit bermain yang sesuai sama statistik dan juga riset kebugaran dari tubuhnya seorang Reece James. Dan ketika ditanya oleh The Athletic kepada pakar dari fisio, ada Luke Anthony, dia adalah mantan fisionya Watford, mantan fisionya Reading, mantan fisionya Norwich, tentang alasan kok bisa nih akhirnya Reece James ini bisa kembali bugar. Dan salah satu faktornya emang yang disebutkan tadi. Fakta Reece James mampu mempertahankan periode panjang tanpa cedera merupakan sinyal positif. Perbedaan besarnya adalah dia mendapatkan menit bermain yang konsisten dan memiliki periode adaptasi dengan kondisi yang keras gitu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh salah satu fisio yang ternama di Premier League. Dan hasil imbang ini membuat tentunya Enzo Maresca harus regroup untuk melihat bagaimana mereka bisa menjalani paruh kedua musim. Uniknya Maresca ini sebenarnya lagi sakit kemarin teman-teman. Jadi dia memaksakan diri memimpin sesi latihan dan memimpin pertandingan dengan kondisi yang tengah sakit ya. Dan akhirnya di duty media kemarin dia mengirim Willy Caballero, merupakan asisten pelatih. Dia bilang, kami menjalani bulan Desember yang tidak sesuai ekspektasi. Jadi kami akan menjalani
bulan Januari seperti layaknya musim yang baru. Mendulang poin dan memperbaiki penampilan dalam upaya mencapai target kami. Itu yang disampaikan oleh Willy Caballero. Nah, berikutnya kita masuk sedikit di mana kemarin di episode sebelumnya gue meng-highlight bagaimana Liverpool begitu rapuh dalam permasalahan aspek set piece, baik itu bertahan maupun menyerang. Baru gue naikin episodenya, langsung selang sehari pelatih set piece Liverpool dipecat, teman-teman. Ini dia ya, Aaron Briggs itu resmi di layoff oleh Liverpool karena Briggs ini sebenarnya merupakan mantan analis dari Manchester City ya, bergabung ke tim Arne Slot pada bulan Juli 2024 setelah kepergian set piece coachnya Liverpool pada saat itu adalah Vitor Matos ya. Liverpool sempat membuka lowongan ya di open job gitu ya. Cari nih gitu ya. Udah iklanin aja deh gitu kan. Ya, dicari pelatih set piece gitu. Udah dipublish di websitenya Liverpool. Cuman setelah masuk wawancara segala macam itu tidak ada kandidat yang dirasa tepat untuk posisi ini dan akhirnya ya Aaron Briggs ini diperpanjang, kurang lebih seperti itu. Ya udah coba deh musim ini gitu dan ternyata hasilnya kan memang sangat-sangat di luar ekspektasi dan sebenarnya rekam jejak Briggs ini sebenarnya nggak jelek gitu. Cuman ya nggak tahu kenapa mungkin musim ini tuh benar-benar nggak baik buat dia. Karena kalau kita lihat Briggs ini tuh pernah menjadi asisten Niko Kovac di Wolfsburg ya. Jadi dia pernah jadi asisten pelatih, kemudian juga pernah menjadi tactical analyst di Monaco dan akhirnya promosi gitu sebagai head of football methodology. Jadi sebenarnya dia punya pengalaman di Prancis, dia punya pengalaman di Jerman, dia punya pengalaman di Inggris bersama Manchester City. Cuman mungkin ada sesuatu yang tidak bekerja, nggak works secara chemistry dengan Liverpool yang akhirnya berbuah kepada kepergian dari sang set piece coach ya. Kita sekarang terbang ke Italia di mana ada kemungkinan Federico Chiesa itu kembali ke Juventus. Ini dia. Chiesa ini tidak kunjung mendapat kepercayaan oleh Arne Slot karena kemarin walaupun akhirnya jadi starting 11 pertama kali ya. Setelah hampir satu musim lebih itu dia tetap ditarik keluar teman-teman gitu dan menit bermainnya sangat-sangat kurang sehingga Chiesa ini tengah mengeksplor bagaimana caranya untuk mengamankan tempatnya di Piala Dunia di skuad Gennaro Gattuso ya sehingga mencoba mengeksplor untuk kemungkinan kembali ke Juventus ya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih gitu dan Chiesa bisa ditaruh sebagai pelapis Kenan Yildiz karena kan selama ini kalau sayap kanan tuh emang Juve punya dua ya ada Conceição, kemudian opsi keduanya ada Edon Zegrova. Nah yang menjadi permasalahan adalah sayap kiri. Kenan Yildiz ini main tiap pertandingan ya, hampir tiap pertandingan. Ketika pengganti pun kadang yang taruh situ Juan Cabal. Juan Cabal ini sebenarnya wingback atau Cambiaso yang dimajuin gitu. Jadi kurang ideal sebenarnya dan Chiesa memang juga terbiasa bermain di sayap kiri seperti kalian tahu. Jadi ini bisa menjadi solusi jangka pendek dengan skema peminjaman. Jadi kita lihat nanti apakah ada pergerakan dari Juventus dan apakah Liverpool berkenan untuk melepas. Karena memang dari sisi opsi kedalaman juga sedang sulit karena beberapa pemain yang sedang berada di AFCON ya. Dan dari sisi Napoli, kemarin kita lihat bagaimana revival penampilan dari seorang Rasmus Højlund dan akhirnya dia buka suara terkait kepindahannya, drama kepindahannya dari Manchester United di musim panas kemarin ya. Berbicara kepada Sports Illustrated, dia menjelaskan jika ini sebuah kenyataan pahit harus dia terima karena dia dipanggil oleh manajemen klub dan dia bilang United menyatakan kepada saya dengan jelas jika mereka menyampaikan saya tidak masuk dalam rencana mereka di musim ini. Jadi dia bilang gue gak butuh lo gitu. Dan saya ditelepon Conte cukup singkat tapi diskusi kami sangat bagus ya. Ketika pelatih seperti Conte menelpon Anda harus berkata ya. Jadi itu yang mungkin membuat motivasinya naik dan pelan-pelan kalau kita lihat ya finishingnya semakin membagus karena itu level of confidence dia tuh sedang berada di puncak tertinggi dan dia juga cerita kalau sebelum akhirnya menerima pinangan dari Napoli dia nelpon McTominay dulu ya walaupun keduanya berada dalam fase yang berbeda dalam karir tapi McTominay membantu meyakinkan agar Rasmus akhirnya memilih Napoli sebagai destinasi mereka ya. Dan kita sekarang pindah ke Milan di mana
Meskipun baru dibeli musim panas kemarin dengan mahar transfer yang sangat-sangat mahal, Christopher Nkunku sekarang resmi kembali ada di market. Wah, edan. Fenerbahce resmi membuka pembicaraan ya dengan Milan untuk mendatangkan Christopher Nkunku. Ini sumbernya dari Tutto Mercato dan juga Gianluca Di Marzio, salah satu jurnalis yang paling dihormati, respect ya di Italia. Dan Milan ini memang diberitakan agak sedikit kebingungan dalam menentukan peran dari Nkunku di tim ini gitu. Mereka memang membutuhkan striker murni karena second strikernya tuh udah ada Christian Pulisic sebenarnya, dan untuk dia menjadi main striker itu dirasa kurang suitable dengan sistem yang sedang dibangun oleh Allegri ya. Jadi Milan berharap bisa recoup ya investasi yang mereka keluarkan di musim panas kemarin, dan setidaknya menargetkan akan mendapatkan 35 juta euro dari penjualan Christopher Nkunku. Dan uniknya sang pemain itu menolak untuk dijual ya. Baru 6 bulan nih kawan, janganlah dijual dulu gitu. Jadi kita lihat nanti dinamikanya kayak gimana. Apakah akan dipaksa, karena kan kemarin dia juga baru cetak gol sebenarnya ya. Kita lihat nanti seperti apa. Dan kalau kita lihat siapa sih kandidat pengganti dari Christopher Nkunku, asumsi akhirnya sang pemain menerima pinangan dari Fenerbahce dan pindah ke Liga Turki ya. Ada 5 kandidat striker yang sudah dipersiapkan oleh Milan untuk bisa menggantikan sosok seorang Christopher Nkunku jika uang transfernya masuk. Yang pertama, kandidat utamanya adalah striker Crystal Palace, Gianfilippo Mateta. Nah, kalau ini agak susah nih. Kenapa? Karena Crystal Palace tidak akan mempertimbangkan penawaran apapun kecuali itu dimulai dari harga 40 juta euro. Iya, jadi harganya nih lebih mahal. Jadi kalaupun kejual harus nombok lagi nih Milan, nambahin lagi nih duitnya. Apakah ada? Itu yang masih question mark ya. Yang kedua ini sepertinya lebih reasonable. Itu adalah sosok Darwin Núñez ya. Darwin Núñez ini sudah lama diincar oleh Milan, cuman sekarang menjadi kendala tentunya adalah besaran gaji yang bisa ditawarkan. Karena kan sekarang dia main di Arab, gajinya tuh nice dream gitu ya. Apakah nanti akan terjadi kesepakatan untuk sang pemain mau menurunkan sedikit gajinya agar bisa terjadi kesepakatan dan ketemu di tengah gitu. Dan opsi yang lebih rasional itu adalah Mauro Icardi yang memang sedang mencari-cari pelabuhan baru. Dari sisi budget pasti masuk, harga juga tidak terlalu mahal. Dan yang keempat itu ada Joshua Zirkzee yang di sini Milan harus berduel dengan Roma, di mana preferensi dari Zirkzee sepertinya lebih bergabung ke AS Roma. Dan terakhir itu adalah pemain sayap yang ada di Vasco da Gama, itu adalah Ryan ya, yang sepertinya bisa digoyang sedikit harganya lebih murah ketimbang uang yang akan didapatkan Milan untuk menjual Christopher Nkunku. Ya kurang lebih itu dia beberapa materi yang bisa kita bahas hari ini my friends ya. Dan tentu kita akan bertemu lagi besok di Football Morning Show episode berikutnya. Dan gue ingin appreciate sekali untuk setiap support kalian selama tahun 2025 kemarin, dimana gue sebenarnya baru mulai nge-YouTube sendiri dari bulan Agustus, tapi gue sangat merasakan dukungan dan appreciate semua support kalian yang arguably baru 4 bulan karena 2 bulannya gue absen karena Bell's palsy. Gue menghargai dukungan positif, kritikan yang membangun, dan gue berharap doanya di 2026 ini komunitas kita bisa lebih erat lagi dan kita bisa memberikan konten-konten yang jauh lebih edukatif ya, nggak cuman banter-banteran di sosial media atau lucu-lucuan receh-recehan ya. Let's take it to the next level ya, kita capai sama-sama mimpi kita. Kalian bisa suggest juga untuk komunitas my friends apa milestones berikutnya yang akan kita raih bersama-sama ya. Dimana season 1 Subaton udah kejadian, gue duduk bareng 6 pemain Premier League yang bisa gue wawancarai langsung. Ada level of exclusivity yang akhirnya bisa kita break. Yang kedua, gue ngambil sisi humanisnya di mana ternyata Sassuolo, klub yang mungkin kita nggak pernah consider untuk nonton di Italia, punya value yang begitu besar, bisa dekat dengan J, ceritanya seperti apa, bagaimana progres mereka sebagai sebuah klub yang berkembang dari kekeluargaan dan penduduk yang cuma 40.000. Nextnya mungkin kita bisa temukan sesuatu yang lebih meaningful secara story teman-teman gitu kan. Dan jadikan ini perjalanan kita sama-sama ya. Kurang lebih gitu. Dan gua
pengen ngajak kalian kita mulai 2026 dengan semangat yang positif ya. And as always my friends, have a lovely day.